بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Khamis, hari Kamis ini, dengan nuansa bulan Rajab, bulan yang dianjurkan kepada kita untuk mulai menata diri kita untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi dari Ramadan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai nanti bertemu dengannya. Kita diberikan kemudahan Bapak Ibu untuk berpuasa pada Yaumul Khamis, pada hari Kamis ini, dan selain dia adalah sunnah, ada hal yang lain adalah Rasulullah menjelaskan hari ini karena hari di mana Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan seluruh amalan kita. Malaikat menjelaskan tentang seluruh amalan kita, dan Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan di hari Kamis itu beliau senang kalau ketika dilaporkan amalan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu hal pertama yang kita syukuri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tema kita hari ini adalah lanjutan dari apa yang pernah sama-sama kita kaji, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Namun sebelum melanjutkannya, sekedar berbagi bersama kita bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saudara-saudara kita di Gaza hari ini, mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka setelah 460 hari lebih, dimulai dari 7 Oktober sampai hari ini, ketika kaum yang terlaknat itu bersepakat meminta untuk perundingan, perdamaian. Dan ini berarti bahwa satu kelompok kecil itu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan ada satu kelompok dari umatku ini yang terus berpegang teguh terhadap kebenaran. Mereka akan terus dengannya, la yakhafuna laumata laim la yadurruhum man khadalahum, tidak berefek orang-orang yang menghinakan mereka. Dan sudah jelas dari 7 Oktober sampai hari di mana beberapa jam yang lalu setelah diumumkan gencatan senjata itu, kita ini tahu mana orang-orang yang menghinakan mereka. Negara-negara kaum muslimin yang menghinakan mereka kita tahu, man khadalahum. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, mereka terus demikian hatta ya'ti Allah amrahu, sampai Allah mendatangkan
urusannya, perkaranya, keputusannya, dan mereka tetap demikian. Meskipun Al-Aqsa, Palestina secara keseluruhan belum merdeka, tetapi dengan gencatan senjata itu, ini menegaskan bahwa betapa saudara-saudara kita di Gaza itu, mereka memperlihatkan kualitas mereka. Negara yang bagi kita bukan negara, yang dianggap oleh dunia dia adalah negara yang tidak akan bisa terkalahkan, punya power, punya kekuatan yang luar biasa, takluk terhadap satu kelompok kecil itu dan mau menerima seluruh syarat-syarat dari kelompok itu. Karenanya walhamdulillah seluruh kita mungkin yang sudah lihat di YouTube atau bahkan mungkin di medsos, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza mereka bertakbir memuji Allah SWT karena kemenangan itu mereka raih setelah melalui begitu banyak pengorbanan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau tema kita hari ini adalah tentang tazkiyatun nafas, maka yang paling berhak untuk kita kaji tentang yang menjadi paling hari ini paling cocok untuk menjadi potret tentang tazkiyatun nafas itu adalah tidak lain kecuali saudara-saudara kita di Gaza. Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, kemurnian akidah, akhlak yang mulia, itu terlihat pada saudara-saudara kita di Gaza. Dimulai dari rumah mereka yang hancur, orang-orang yang mereka cintai Allah SWT ambil, sampai kemudian mereka kelaparan, sampai kemudian para mujahidin yang berada di medan pertempuran tetap menjaga akhlaknya. Bagaimana ketemu lihat para tawanan yang dilayani dengan baik, meskipun pada akhirnya ada orang yang ada media Israel yang kemudian ingin untuk melakukan pembusukan terhadap persoalan tawanan ini, tapi alhamdulillah mereka keluar dengan kemenangan. Satu hal yang tidak bisa terbayangkan oleh manusia normal, bisa bertahan hampir sekitar 400 hari itu dengan situasi begitu. Tidak ada satupun warga Gaza sampai detik ini, sampai detik di mana gencatan senjata itu, ada yang muncul di depan sosmed lalu mengatakan kami tidak mampu lagi untuk menahan situasi ini. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Ini puncak tazkiyatun nafas yang luar biasa. Kalau ketong ini mungkin ketong belum sampai segitu. Ketong ini baru susah dapat penghasilan hidup, baru susah hal-hal tersedikit, tapi yang ada mungkin orang di ketong ini atau ikhwah di sini, saudara-saudara kita di sini yang satu hari sing makan. Ada kesing? Yang mahasiswa ada kasih satu hari sing makan? Semungkin. Kada? Ada kesing? Masih banyak. Satu hari full antum nggak makan? Ada? Nggak mungkin. Ya, coba lihat dengan situasi ketong ini, orang dengan mudah untuk menjual izzahnya, harga dirinya dikarenakan kelaparan dia. Itu kerusakan tazkiyatun nafas itu. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dengan situasi mereka lagi di perang, tidak ada makanan, orang-orang yang dicintai mereka diambil. Situasi mereka ini sama seperti apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Mereka ini yang Allah bilang betul-betul ini Allah uji mereka dari ketakutan, kemudian kelaparan, orang-orang yang mereka cintai Allah ambil, kekurangan buah-buahan dan seterusnya. Ini semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu
yang tabiqu alaihim. Itu benar-benar terjadi sama saudara-saudara kita di Gaza. Dalam wilayah peperangan, para mujahidin tetap menjaga akhlak mereka. Itu yang para ulama bilang tidak pernah terbayangkan bagaimana fikih jihad itu SOP yang luar biasa dalam berperang, yang tidak pernah dimiliki oleh agama atau ideologi manapun, tidak pernah memiliki itu. Sekalipun negara yang disebut dengan, yang biasa orang sebut dengan negara demokratis, misalnya Amerika, catatan-catatan buruk mereka terlalu banyak. Mau di Irak, mau dimanapun, itu terlalu buruk, terlalu banyak. Tapi mujahidin, para mujahid yang ada di Gaza, coba lihat bagaimana ketika mereka berhadapan dengan musuh, tetap prinsip-prinsip dalam jihad itu mereka jaga dengan baik. Para tawanan yang ketong lihat sebelum mereka berpisah itu, ya, ketawa-ketawa dan seterusnya, sampai cerita asli mereka, sampai dompung anjing juga masih diurus, sampai kalau mau pergi di salon, sampai ada yang perempuan yang satu bilang, kata, sampai ada ketumpung yang jaga ketong tuh, dia bilang kalau mau pergi salon kasih tahu, biar nanti ketong antar komong, lalu ada orang yang khusus per salon datang urus komong, ya, ibu-ibu. Seberapa lama sampai di salon? Jadi bayangkan, ini tawanan. Jadi apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asirah. Mereka berikan makanan kepada orang-orang, mau itu yatim, miskin, bahkan tawanan mereka berikan makanan kepada tigang kolopating, sambil mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami berikan makanan, ketong kasih pelayanan kepada kalian ini, la nuridu, kami tidak menginginkan dari semuanya illa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketong lihat bagaimana pernyataan semua orang-orang yang tawanan itu, yang dilepas itu, baik itu ibu-ibu yang tua maupun yang muda-muda. Bahkan 7 Oktober waktu dong datang mengambil tawanan itu, ada ibu-ibu di rumah yang jelaskan para mujahid itu saking laparnya, pisang di atas meja tidak ada yang ambil. Sampai yang ibu itu bilang, beta sampai heran, bisa-bisanya dia masih minta izin, beta kata, beta bisa makan pisang ini kasih. Itu akhlak dalam jihad, dalam peperangan yang tidak pernah terbayangkan kecuali hanya ada di dalam Islam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tazkiyatun nafas yang dijelaskan oleh Sayyid Hawa dalam buku beliau Tazkiyatun Nafas itu di antara salah satu bagian sarana yang kemudian membuat orang itu menjadi jiwanya menjadi bersih, di antaranya itu adalah jihad. Nufusuhum thayyibah, bikin dong pun jiwa itu menjadi bersih. Karenanya ketong tidak bisa bayangkan seorang itu menjadi mujahid secara tiba-tiba. Mujahid dalam Islam itu bukannya tiba-tiba. Persis kayak kemarin yang terjadi keributan di Trikora, tiba-tiba saja Allahu Akbar, kau maju. Dia pun persoalan mabuk, tambah lagi balapan, lalu orang mau mati gara-gara begitu. Kau mau komentari apa? Ya, ini yang miris sekali. Persoalan maksiat, kenapa mesti dibawa ke jihad? Jadi beberapa orang bilang, sudah sangat apa-apa, kotong begini-begini sudah. Nanti kalau jadi ini, kotong paling terdepan jihad. Saya kalau suruh sholat dan seterusnya, saya minum mabuk dan seterusnya. Tapi kalau urusan kayak begini, soal
soal perang dan seterusnya, ini paling nomor satu. Kalau kau mau bilang ini bukan soal jihad kan, sayang kadang-kadang ini karena mungkin tabiat ketong persis kayak orang Arab. Ya, orang Maluku ini pun tabiat sedikit kayak orang Arab. Apa itu? Suka perang. Ya, orang Arab coba nanti baca-baca kitab sirah. Orang Arab itu dong saya akan berikan warisan kecuali kepada orang yang bisa pegang pedang, bisa naik kuda. Nah persis kayak kotong gini lah. Kalau hidup berkabilah-kabilah, kalau ada satu orang pemasalah, satu kabilah semua turun. Bukan satu itu yang dia selesaikan dia masalah, tapi satu kabilah semua turun. Jadi mujahid itu bukan orang yang lahir secara tiba-tiba, tapi dia melalui proses yang luar biasa. Seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dalam satu perang beliau sudah jatuh lawannya, ya, suka jatuh lawan. Waktu beliau mau tebas, lawannya tuh ludah wajahnya. Ini mau tebas, ini dapat ludah. Tiba-tiba saja beliau tinggalkan orang ini. Dan orang yang ditinggalkan sama Ali bin Abi Thalib itu, kalau anak-anak sekarang bilang ngeleg, ada loading begitu, ngeleg. Kalau bahasa dulu ini ngeblank, kenapa dia terjadi bunuh beta? Jadi karena dia ludah, antu kasih tinggal. Setelah perang mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, itu tadi orang yang ludah wajah engkau kenapa seng lanjut tebas? Kau lihat jawaban ini. Ini hasil tazkiyatun nafas yang luar biasa. Kata beliau, waktu saya hendak untuk mengeksekusi dia, memenggal dia, lalu dia meludahi wajahku, saya sempat emosi karena ia meludah wajahku. Saya khawatir memenggal dia itu bukan karena berjihad atas nama Allah, tapi atas dasar dendam pribadi saya. Itu ada keseng mana tentara atau pasukan berperang yang punya pemahaman persis kayak beliau ini, itu tidak akan pernah didapat kecuali dalam Islam. Jadi antum bilang beta saya mau potong dia karena atas dasar beta pun dendam karena dia ludah beta, karena memang beta emosi, dia ludah beta nih, beta khawatir kalau beta potong dia ini bukan atas dasar karena berjihad di jalan Allah, tapi atas dasar dendam, maka saya biarkan dia, beta lepas dia. Itu kan satu sisi yang berbeda dari bagaimana tazkiyatun nafas di medan perang itu. Kalau kotong ini kan ya sudahlah, kotong kayak di Maluku nih, dia bilang apa? Laki-laki dong mama gigi dia, mari dia sudah nih. Tapi Islam tidak begitu. Tazkiyatun nafas itu tidak begitu. Mujahid adalah orang-orang yang mereka tidak secara tiba-tiba saja pas perang langsung jadi mujahid kayak kemarin itu. Ya. Ada bukan yang langsung mujahid. Jadi tapi mujahid itu mereka yang diproses sampai dalam situasi tazkiyatun nafas mereka itu benar-benar baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saudara-saudara kita di Gaza, mereka memperlihatkan kepada ketong bagaimana tazkiyatun nafas yang sebenar-benarnya. Ya. Bahwa saudara muslim, ya, sesama saudara muslim yang menghinakan mereka sama sekali tidak menurunkan semangat mereka untuk bertahan. Walhamdulillah, ini kemenangan yang mesti kotong bersyukur. Hadza yaumun min ayyamillah, ini hari dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala yang pantas kotong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kotong sebelumnya sudah jelaskan bahwa bagaimana hukumnya tazkiyatun nafas. Ya, apa pentingnya tazkiyatun nafas itu, kemudian apa hukumnya, lalu kemudian gotong bahas sedikit tentang sarana-sarana yang dia bagian dari tazkiyatun nafas.
Ketong sudah mengerti bahwa tazkiyatun nafas itu dia salah satu min muhimmati ar-rusul, salah satu misi dari misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa ayat, termasuk dalam surat Al-Jum'ah di mana Allah bilang, ya huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihim wa yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan, mengutus kepada mereka seorang nabi pada kaum ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatihi, ia membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kepada mereka kitab, kemudian mensucikan diri mereka. Dan para ulama bilang 3 misi ini yaitu misi tadzkir, memberikan peringatan, misi ta'lim, mengajarkan ilmu, dan kemudian misi tazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini misi yang penting, makanya tazkiyatun nafas itu adalah hal yang sangat penting. Lalu kemudian hukumnya adalah wajib bagi setiap pribadi. Dan sempat kita sebutkan para ulama di antara perbedaan para ulama tentang hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata mereka di antara ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang berkaitan dengan uyubun nafs, tentang aib-aib diri kita, yaitu ilmu tazkiyatun nafas. Soalnya dikarenakan andai sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita tidak kita didik, tidak kita manage dengan baik, sifat-sifat ini kita tidak hilangkan, dia tidak hanya mendatangkan mudarat bagi kita di dunia ini, tapi juga sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena kita datang bertemu dengan Allah mesti dengan hati yang bersih, tidak membawa noda sedikit pun ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menjadi kewajiban ketong semua. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sudah beberapa hal panjang yang sudah ketong jelaskan. Dan kemudian sebelum para ulama termasuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang Syekh Said Hawa untuk membuku Tazkiyatun Nafas itu intisari dari buku Ihya Ulumuddin. Jadi saat Hawa bikin buku Tazkiyatun Nafas itu intisarinya diambil semua dari Ihya Ulumuddin. Lalu setelah itu ada banyak ulama yang bikin sebelum beliau Said Hawa ini, ada banyak ulama-ulama yang membahas tentang Tazkiyatun Nafas ini, termasuk adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali di antua pembuku Mukhtasar Minhajul Qasidin dari kitabnya Ibnu Qayyim, yang semuanya itu bisa dibilang terilhami oleh apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang bagaimana mentazkiyatun nafas ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, satu hal penting sebelum menjelaskan tentang sarana-sarana tazkiyatun nafas, kemudian hakikat tentang tazkiyatun nafas, hal yang penting yang banyak dijelaskan oleh dititik beratkan oleh rata-rata para ulama yang menjelaskan tazkiyatun nafas ini adalah seorang guru, atau bahasanya bisa syekh, atau bahasanya beberapa pengarang buku itu mereka menyebutkan dengan murabbi, yaitu orang yang mendidik, mentarbiyah. Kata mereka, yang dalam proses mentazkiyatun nafas, ketong itu tidak bisa berdiri sendiri, kecuali mesti ada seorang guru, seorang syekh, seorang murabbi yang dia terus bersama dengan ketong untuk dalam proses penyucian diri ketong ini. Karena bagian ini, tazkiyatun nafas ini yang Rasulullah SAW datang kemudian
melakukannya terhadap Rasulullah SAW, melakukan proses tazkiyah ini terhadap para sahabat. Pun demikian ketong tidak bisa mensucikan ketong pun diri kecuali mesti ada guru. Ini ketong yang ada pengguru nih, sudah insya Allah ketong bisa jaga ketong pun diri. Itu kata para ulama, itu pekerjaan yang kemudian akan menghabiskan ketong pung usaha semua tenaga, dan ketong nanti akan mendapatkan hasil yang kurang begitu baik. Tapi kalau proses tazkiyatun nafas itu dilakukan ada bersama dengan guru, yang hari ini Bapak Ibu kenal dengan pembimbing pembina, maka itu menjadi soal yang sangat penting sekali. Jadi pembina dan pembimbing itu menjadi hal yang penting dalam semua penjelasan, termasuk dalam penjelasan di para ulama tentang proses tazkiyatun nafas ini. Kaja Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebelum beliau jelaskan tentang sarana untuk mentazkiyah diri, kemudian bagaimana hakikat tazkiyatun nafas, bab pertama yang seluruhnya mereka buka itu adalah bab tentang adab seorang guru dan murid. Adab antara seorang guru dan murid. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam perjalanan ketong ini dapat ada pembimbing atau pembina lah, atau guru, apalagi syekh dan seterusnya. Itu ada yang mampu memiliki tiga hal tadi. Dia bisa kumpulkan tazkir, dia bisa peringatan, dia bisa punya ta'lim ilmu, dan dia juga bisa melakukan proses tazkiyah. Idealnya seorang pembina dan pembimbing itu punya tiga hal ini. Dia memberikan arahan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengajarkan ilmu ta'lim, lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, dia mensucikan orang-orang yang belajar dengan dia. Tapi kadang-kadang kau dapatkan ada orang yang dia tidak cukup punya ilmu, tapi kalau kasih nasihat paling luar biasa. Ya, kalau kasih nasihat luar biasa. Ada yang punya ilmu, tapi untuk mencetak orang, mewarnai orang, mencetak orang, mentazkiyah orang, itu senjago. Tapi ada orang yang mentazkiyah orang luar biasa. Dia mampu mentazkiyah orang yang orang ini padahal sebelum dia datang belajar di UPA, situasinya tuh sangat berbeda. Tapi ketemu dengan seorang pembimbing yang punya sisi tazkiyah ini kuat, perubahannya tuh 180 derajat. Meskipun ilmu yang dia dapat di UPA itu mungkin sedikit, tapi proses bagaimana pengalaman seorang pembimbing dan pembina membuat dia itu luar biasa. Itu yang kemudian perubahan itu terjadi dengan baik. Jadi idealnya ketemu mesti punya tiga tadi, kata para ulama. Tetapi kenyataannya hampir semua orang punya tiga itu. Yang jelasnya beliau meminta, kayak saya tahu bilang, diharapkan ketong ini tidak boleh dalam proses mentazkiyah diri, mensucikan ketong pun diri, tidak boleh berdiri sendiri. Mesti ada seorang guru, ustadzkah, ustadzakah, syekhkah, kalau perempuan apa? Syekhah. Atau murabbikah atau murabbiyakah dalam istilah tazkiyah. Mereka yang mesti ada yang kemudian mengawal ketong dalam proses ketong pun pensucian diri. Jadi sampai nanti beliau jelaskan tentang adab-adab seorang guru, adab-adab seorang murid ketika dia datang belajar untuk mentazkiyah dirinya. Salah satunya misalkan adab seorang murid yang belajar dengan gurunya adalah sebelum dia datang di UPA, sebelum dia datang di tempat pengajian, hal pertama adalah dia menghadirkan jiwanya yang bersih, baik lahiriah maupun batin. Pernah rasa kaseng pas waktu mau UPA, mau pengajian,
datang dengan situasi A, pulang dengan situasi A juga. Pernah rasa kan? Contoh begini, sebelum datang ini ketong pun situasi ini dari 1 sampai 10, ketong ada di angka ampa. Kalau 1 misalnya ideal, 10 misalnya paling terbaik. Datang dengan situasi ampa, pulang dengan situasi ampa lagi setelah pengajian. Ada? Ataukah begini lagi? Datang dengan situasi di nomor ampa, pulang dengan situasi nomor 6 atau nomor 10. Oh, kalau pulang dengan situasi nomor 10 itu berarti ada bermasalah dalam pengajian. Ada buku tasawuf pengajian. Jadi yang beliau maksud ini, semestinya sebelum datang di pengajian, yang misalnya sebelum datang itu kotong ada pun situasi ruhiyah kita lagi tidak bagus, batin kita tidak bagus, misalnya mungkin dalam keadaan 1 sampai 10 misalnya ada di angka 5, usahakan sebelum datang ke majelis minimal dia di ampa. Sebisa mungkin di nomor 1. Karena ilmu proses tazkiyah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu dia sebisa masuk kalau ada maksiat ada dalam hati. Jadi Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu sekali lihat langsung hafal. Ya, Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu saking kuat hafalannya, sekali baca hafal. Jadi kalau antum baca buku, kan ulama-ulama dulu dong punya baju ini kan lebar. Jadi kalau antum baca buku, sebelah kanan berarti sebelah kiri antum tutup akan pakai antum pentangan begini. Kenapa? Supaya antum mata yang lihat sebelah. Soalnya kalau antum mata lihat sebelah, antum penghafalan itu tercampur. Ini Bapak Ibu ada yang penghafalan kayak begitu, Seng. Ya, ketong ini ya Allah, ya hafal juz amma sudah selesai belum? Dan bilang Ustaz, ketong ini hafal juz amma. Juz apa yang hilang? Ya begitulah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Syafi'i itu satu hari beliau sulit untuk menghafal. Lalu beliau bertanya kepada gurunya Imam Waqi. Lalu Imam Waqi bilang, ini gara-gara maksiat yang engkau lakukan. Lalu beliau tinggalkan. Semenjak itu beliau hafal seperti biasa lagi. Lalu antum bikin dalam syair, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya syakautu ila waqi'i su'a hifzi, saya mengadu kepada Imam Waqi, gurunya, tentang kesulitan dia menghafal. Lalu Imam Waqi mengatakan, kas tinggal maksiat. Lalu beliau mengabarkan, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena itu Bapak Ibu, sebelum datang pengajian, sebelum datang upah, hal yang pertama yang mesti kotong berikan itu di majelis itu adalah kotong berusaha beristighfar, mensucikan diri kita lebih dahulu. Itu lebih baik. Ketika datang proses tazkiyah itu akan lebih mudah. Kotong kalau datang dengan situasi hati yang lagi bagus-bagusnya, berusaha bukan nanti datang di upah atau di pengajian baru berusaha kasih ini kan hati, bukan. Sebelum datang di upah, sebelum datang di tempat pengajian, kotong sudah berusaha untuk membersihkan kotong hati sebelum datang. Jadi ketika ada ta'lim masuk, kita mendengar ta'lim itu dia kemudian bekerja dan membersihkan kotong pun diri. Jadi ini salah satu apa yang mesti diperhatikan bagi seorang murid yang ketika dia datang belajar, sehingga proses tazkiyatun nafas itu menjadi baik.
Kemudian hal yang lain adalah yang dijelaskan para ulama adalah adab dalam bermajelis. Ya. Adab dalam bermajelis. Duduk ketika berupa. Kalau gurunya lagi bicara, pembimbing atau pembina lagi bicara, kau jangan bicara juga. Itu adabnya. Supaya apa yang disampaikan oleh pembina dan pembimbing itu masuk. Kalau ketong kembali lihat salah satu momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, haji terakhir Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan sahabiat itu hampir 100.000 orang di padang Arafah. Rasulullah menyampaikan pesan-pesan terakhir, mulai dari persoalan riba, mulai dari persoalan bagaimana kaum muslimin dan seterusnya. Itu Rasulullah bicarakan semua. Dan bayangkan 100.000 orang lebih di padang Arafah itu semua mendengar khutbah terakhir Rasulullah SAW di Hajjatul Wada. Yang pergi haji atau pergi umroh pasti pernah lihat padang Arafah. Yang belum, habis ini coba silakan searching saya di YouTube lah, lihat padang Arafah. Bayangkan tempat seluas itu, manusia hampir 100.000 orang, Rasulullah bicara sampai sahabat yang paling terakhir dengarkan. Itu kira-kira bagaimana tuh? Katong hari ini jangankan Bapak Ibu di UPA atau di pengajiannya, katong hari ini meskipun supaki ini akan mic ini, saya usah pakai mic le, orang di belakang juga pasti sudah dengar. Pakai mic pun orang di belakang kadang-kadang pasti bertanya, tadi antum bilang apa? Saya tahu. Tapi Rasulullah SAW di padang Arafah, beliau sampaikan khutbah beliau terakhir di Hajjatul Wada, beliau menyampaikannya dan 100.000 sahabat itu semua dengar. Bagaimana caranya? Ini dijelaskan oleh sahabat. Mereka bilang sahabat itu kalau duduk dengan Rasulullah, adab ini adalah adab majelis dengan guru. Mereka kalau duduk dengan Rasulullah, mereka diam, tidak bergerak, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Jadi kalau Rasulullah bicara tuh semua sengaja yang bergerak. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW bicara akan 100.000 orang tuh semua dengar karena posisi mereka semua begitu. Nah, adab ini yang dibicarakan oleh para ulama supaya proses tazkiyatun nafas itu dia bekerja dengan baik, maka adab-adab ini mesti diperhatikan. Dan juga nanti akan di para ulama juga jelaskan tentang adab bagi seorang guru terhadap muridnya. Panjang penjelasan. Tapi hal pertama sebelum mereka jelaskan sarana itu, mereka bilang juga yang paling terpenting ini guru. Bapak Ibu dirahmati Allah, kekurangan ketong hari ini adalah proses tazkiyah itu nafas ini tidak semua orang mau mengambil akang. Bahasanya adalah bahasa ininya begini. Pembimbing dan pembina itu sedikit. Yang mau membina, yang mau mentazkiyah orang itu sedikit. Sudah yang mau membina atau mentazkiyah itu sedikit, ketong juga kekurangan basis-basis untuk mentazkiyah orang. Basis-basis mentazkiyah orang apa? Salah satunya misalnya masjid ini. Ketong pun masjid ini rata-rata pakai para apa? Sholat saja. Habis itu yang lain. Jadi masjid dia tidak menjadi basis untuk mentazkiyah orang. Sudah pembimbing dan pembina orang yang mau mentazkiyah sedikit, basis-basisnya juga makin sedikit. Karena itulah di buku Tarbiyatul Dzatiyah, pengarang kitabnya bilang di antara alasan-alasan kenapa orang hari ini pemalas untuk mentazkiyah diri, mentarbiyah diri, dikarenakan tadi
orang faham bahwa yang namanya mentazkiyah diri, menterbiah diri itu khusus para ustadz saja. Sedangkan kalau yang bukan ustadz itu bukan jadi kewajiban. Lalu nanti antum bikin akan pung jawaban terhadap itu. Antum bilang, kamu mesti mengerti mentazkiyah diri itu bukan ustadz urusan. Soalnya kalau di hari kiamat, kamu sing ditanya, kenapa sing mentazkiyah diri? Barang kau tuh bukan ustadz, barang kau tuh bukan ustazah. Saya nggak ada cerita begitu. Ini selama saya menjadi seorang muslimah, sebagai seorang manusia, menjadi kewajiban untuk mentazkiyah diri katong. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian beliau jelaskan tentang sarana-sarana Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Ibnu Qudamah, Sayyid Hawa, mereka jelaskan tentang sarana-sarana besar. Sarana-sarana ini kotong pakai akal supaya dia mentazkiyah kotong pendiri. Beberapa hal beta sudah sempat jelaskan. Kalau Imam Ibnu Qudamah itu jelaskan sarana-sarananya itu ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat adat, kebiasaan. Hal-hal keseharian yang kotong punya, dia bagian dari proses untuk mentazkiyah kotong. Kalau ibadah itu misalnya kayak beliau bilang, tidak diragukan lagi sholat. Sholat itu adalah sarana luar biasa untuk mentazkiyah diri orang. Kalau Allah bilang inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kemudian yang kedua adalah az-zakat. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya, itu adalah salah satu sarana untuk mentazkiyah diri orang. Sifat ketompung kawaja dan seterusnya, zakat, infak dan sedekah itu dia supaya membersihkan ketompung sifat kawaja. Sifat ingin egois sendiri dan seterusnya, itu dia perlahan hilang, dikikis dengan pas keluar zakat, infak dan sedekah itu. Las ini assalam, kemudian ya kesma, apa lagi? Ya iya, kamu siap-siap sudah. Jadi itu bagian dari cara untuk mentazkiyah diri. Kayak Allah bilang, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka supaya dengan harta itu membersihkan mereka dan mensucikan diri mereka. Jadi harta itu kotong kas keluar, itu mensucikan kotong pun diri yang terbaik, mensucikan itu semuanya. Nanti sampai, dan masing-masing itu dijelaskan adab-adabnya, supaya bagaimana zakat itu dia bisa membuat kotong pun diri menjadi baik, itu dijelaskan. Adab orang yang memberikan zakat, adab orang yang menerima zakat, itu dijelaskan dengan baik. Siapa-siapa saja orang yang paling cocok kotong kasih zakat, dijelaskan dengan baik semua. Misalnya untuk bilang, sebisa mungkin kalau kas keluar zakat, usahakan cari zakat, berikan zakat kepada orang yang bertakwa. Itu bilang kenapa? Kalau kasih zakat ke orang yang bertakwa, orang bertakwa itu pertama mereka tidak biasa umbar dumpung hajat. Dong sebiasa umbar hajat. Betul susah ini. Betul, oh itu tuh bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yahsabuhumul agniya aminat ta'affuf. Orang-orang kira dong ini kaya, padahal orang ini penghajat banyak di dada dan aku belum selesai. Ya, hajat banyak pada diri mereka. Orang kira dong ini orang kaya, padahal dong ini saya ada pungkepeng. Itu bilang orang kaya begini cocok kasih dorang. Misalnya kalau orang-orang yang biasa umbar-umbar dumpung hajat, sekali kotong seng kasih, kotong kasih, tiba-tiba ada satu kali kotong seng kasih, apa yang terjadi? Dong bakanor. Susah kasih kotong lain. Tapi kalau orang bertakwa, kotong kasih dong akan bersyukur. Seng kasih pun seng ada masalah.
Berikutnya kalau berkasih zakat atau infak sedekah kepada orang bertakwa, itu dia pun pahala berlipat ganda. Misal, kau kasih dia apa hadiah begitu, kini paket lebaran, kasih dia pakaian sholat. Orang bertakwa kalau dikasih pakaian sholat dengan orang yang bertakwa, berapa kali pakaian misalnya baju koko, mana yang pakai paling banyak antara orang yang bertakwa dengan orang yang bertakwa? Pemabuk dengan orang rajin pergi sholat, yang pakai banyak siapa? Orang yang rajin pergi sholat. Kasih orang yang rajin pergi sholat, baju itu dia berlipat ganda akan pahala. Jadi kalau kasih dia pakai hari ini, nanti kalau kotor lagi bersih, dia pakai lagi pergi sholat, dan ketemu pahala bertambah. Tapi kasih ke pemabuk yang pemalas sholat, palingan kau dapat sudah, dia dapat, ya alhamdulillah. Dia pakai sun. Maksud dia pakai baju koko itu kapan? Saya tahu leh. Nanti mungkin ada mengkali ada pas lebaran apa Ramadan satu kali lagi, iya baju ini antu ada kasih bagus, pakai lagi. Dalam satu tahun mungkin dia pakai sekali. Sampai dong bilang usahakan seng ada yang makan siap makanan kecuali orang bertakwa. Dan jangan usah makan kecuali dari orang bertakwa. Kita ulangi ya. Orang-orang salafus saleh bilang begini. Usahakan jangan ada orang datang makan siap makanan kecuali orang bertakwa. Dan kalau bisa usah semboleh makan kecuali di orang bertakwa pemakanan. Kenapa? Proses pelipatan pahala tadi. Kalau orang bertakwa datang makan di katong, energi yang dia dapatkan dari makanan itu dia pakai perketaatan. Tapi kalau pemabuk datang makan di katong, habis dia energi yang dia dapat, memang katong dapat pahala. Tapi kalau energi yang dia pakai itu dia pakai per minum, ya itu habis di situ saja. Begitu juga kalau katong datang makan di orang bertakwa, katong pastikan makanannya itu adalah makanan yang paling halal. Kemudian sarana yang lain adalah puasa. Puasa juga adalah salah satu sarana untuk mentazkiyah diri. Jika dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Yang Rasulullah SAW bilang, kam min sa'imin laisa min siyamihi ilal juwal atas. Ada banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Perhatikan adab-adab dalam puasa, maka seluruh itu sarana ini puasa ini dia akan buat ketong menjadi pribadi-pribadi yang bersih, yang mentazkiyah diri ketong. Kemudian sarana yang besar juga adalah haji atau umrah. Bapak Ibu, haji ini termasuk perkara yang nanti dia bongkar orang semua punge. Kalau orangnya Ternate, dong bilang gale-gale, ketumpung barang-barang dalam poro semua keluar itu pas haji itu. Yang tersembunyi, jiwa-jiwa yang tersembunyi semua itu keluar kalau orang pergi haji dan umrah. Itu kelihatan semua. Karena dia ibadah yang berat dalam perjalanan safar, sehingga kadang-kadang orang pun hal-hal yang dia sembunyi pribadi, dia pun karakter-karakter yang dia sembunyi itu terlepas semua di haji. Ya terlepas semua di haji itu. Ada cerita, dia bilang, cerita orang pergi haji nih. Dia bilang begini, antua ini tuh, ini pulang dari haji, dia bilang, tete haji sini tuh, yang kamu lihat antua di kompleks ini saya pernah marah-marah, antua saya pernah maki-maki orang. Ketum pergi di haji, hampir selesai antua maki orang. Baru saja, hei, kamu orang ini sudah semua kebun binatang semua keluar. Karena memang haji itu dia mengeluarkan apa yang ada di isi ketum hati, jadi akan keluar semua. Umrah pun demikian, karena berat ya. Mulai dari sa'i, kemudian tawaf, itu pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bikin ini tuh meteran cepat naik. Lalu hal-hal yang itu semua keluar semua.
Nah, kalau diperhatikan adab-adabnya, bukan sekadar dia pun ahkamnya, hukum-hukumnya, perhatikan adab-adab dalam haji dan adab-adab dalam umrah. Setelah orang melakukannya, itu biasanya jiwanya menjadi bersih. Kemudian termasuk di antara sarana-sarana yang membersihkan gotong berdiri adalah tilawatil Quran, kemudian dan zikir. Mentilawahkan Al-Quran, zikir itu adalah sarana. Dan tentunya membaca Al-Quran sebagaimana yang dong semua Bapak Ibu sudah mengerti tentang bagaimana adab untuk Al-Quran itu yang tafi'. Kotong bisa ambil dia pun manfaat dari kotong baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, semua hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi adab-adab itu, kalau kotong pakai Al-Quran dia menjadi sarana untuk kemudian mensucikan kotong pun diri. Nanti hal yang lain Bapak Ibu, ada hal-hal yang bersifat kebiasaan, bukan ibadah. Tapi karena ada hadis-hadis Rasulullah SAW, isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW, yang kemudian bisa menjadikan hal-hal yang biasa itu dia bisa menjadi sarana untuk mensucikan diri ketong. Di antara sarana yang paling besar dari hal-hal yang bersifat kebiasaan itu adalah menikah. Ya. Menikah itu salah satu sarana mentazkiyah diri. Kenapa kamu nggak tahu? Yang ngomong bukan Nana, yang ngomong ini para ulama. Imam Abu Hamid Al-Ghazali memasukkan menikah itu dari hal-hal yang bersifat adat, kebiasaan, yang manusia pasti butuh menikah. Antum bilang nikah itu dia bagian dari cara untuk mentazkiyah diri kita. Dia adalah salah satu sarana proses untuk mentazkiyah. Kita lupa ada satu saat mungkin lagi bicara di mana begitu. Kita suruh Ustadz Gap atau Ustadz Fahri jelaskan tentang menikah ini. Ada salah seorang ulama bilang begini, kami sudah mencoba semua cara untuk mentazkiyah diri, dan jalan yang paling pendek, kalau bahasa kotong orang bilang jalan potong supaya orang cepat bersih adalah menikah. Tapi jalan itu jalan paling pahit. Pak Prof ketawa. Menikah itu dia adalah sarana untuk mentazkiyah diri. Ada satu buku akan tulisan begini. Dia pun judul buku itu adalah Safahatun As-Sabru ala Zaujat. Lembaran-lembaran tentang bersabar, lembaran-lembaran tentang sabar terhadap istri. Tapi ada yang bilang para wali itu, sebagian orang tuh jadi wali gara-gara sabar mereka dengan istri mereka. Ya karena memang dia menikah itu dia ibadah seumur hidup, dia punya konsekuensi, ada hal-hal pahit yang di situ kotong diajarkan di situ untuk mentazkiyah diri. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali masukkan dia sebagai salah satu sarana untuk mentazkiyah diri kotong. Jadi jangan kotong kira bahwa menikah ini persis kayak apa yang digambarkan oleh anak-anak muda. Oh ini nih tambatan hati, apa lagi? Belahan jiwa, apa lagi? Ya itu. Ya itulah. Tapi dalam dunia tazkiyatun nafas, menikah itu adalah salah satu sarana luar biasa. Nanti kalau tidak percaya, nanti lihat saya di buku Ihya Ulumuddin. Nanti akan dijelaskan itu menikah itu adalah salah satu sarananya. Kemudian berikutnya adalah di antara sarana lain adalah mencari rezeki pun itu juga salah satu sarana mentazkiyah diri kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari seluruh sarana-sarana yang ada,
Ini jam berapa nih? Oh masih ada 30 menit kan. Dari sarana-sarana, setelah beliau jelaskan sarana-sarana yang ada, barulah kemudian beliau jelaskan tentang hakikat tazkiyatun nafas. Kalau Sayyid Hawa menjelaskan tentang hakikat dari tazkiyatun nafas itu ada 3. Hakikat tazkiyatun nafas itu ada 3. Yang pertama itu adalah proses pertama disebut dengan proses tathhir, penyucian hati. Lalu yang kedua disebut dengan tahakkuk, yaitu berusaha untuk diri berada pada makam-makam tertentu. Dan yang ketiga adalah at-takhalluq, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. At-tatahhur, penyucian diri. Kemudian yang kedua adalah at-tahakkuk, berusaha untuk berada pada makam-makam tertentu. Lalu yang ketiga adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Itu kalau dalam dunia tazkiyatun nafas itu 3 itu. Kalau di dunia tasawuf dong kenal ada 3. Sama, akan kontennya sama tapi namanya saya yang berbeda. Dalam dunia tasawuf dikasih nama at-takhalli, artinya melepas diri dari sifat-sifat buruk. Itu sama dengan at-tatahhur yang disebutkan oleh Sayyid Hawa tadi. Lalu proses kedua yaitu disebut dengan at-tahalli, mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik, atau yang tadi disebutkan oleh Sayyid Hawa adalah at-tahakkuk, berada pada makam-makam tertentu. Dan yang ketiga adalah disebut dengan at-tajalli, yaitu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bagian at-tatahhur ini, yang di dalam hakikat tazkiyatun nafas ini, para ulama mulai menjelaskan tentang beberapa akhlak, beberapa sifat-sifat yang mesti dibersihkan pada diri kita. Misal riya, ya, kibir. Jadi ujub, kibir itu kalau ini kan diterjemahkan bahasa Indonesia itu sama-sama akan pengerti adalah sombong. Tapi ujub dengan kibir itu dia pun perbedaan tipis. Kibir itu sombong yang terlihat secara di mata orang semuanya. Kalau dia ada sesuatu lah dia sombong dengan orang itu dapat lihat. Entah dia pun mata kah, dia pun gestur tubuh yang lainnya itu kelihatan. Sedangkan ujub itu tidak mesti orang lihat. Ujub tuh begini. Tadi malam dia qiyamul lail 8 rakaat 3 juz. Tadi malam dia qiyamul lail 8 rakaat 3 juz plus witir 3 rakaat. Habis dia sholat qiyamul lail, baru dia duduk setelah witir itu. Dia duduk istighfar, dia duduk, tiba-tiba saja muncul dalam dia pendiri. Kayaknya nih ikhwah dan akhwat yang lain kayaknya dosen bikin kayak beta ke apa? Ini di tengah malam jam 2 lewat setengah 3, sengaja ada orang yang lihat. Sengaja ada orang yang lihat ya. Dia qiyamul lail tengah malam ini sengaja ada orang yang dia bisa menyelesaikan 8 rakaat dengan 3 juz dengan witir. Habis itu dia duduk, dia bilang kayaknya ya beta pun teman-teman akhwat dan umat-umat yang lain atau ustaz-ustaz yang lain kayaknya dong ada yang bikin kayak begini. Itu ujub. Orang lihat tapi dia bangga diri, itu disebut dengan ujub. Tapi kalau kibir dia sombong betul-betul di hadapan.
Ustaz hafal berapa juz? 30 juz. Ya, 30 juz. Apalagi 30 juz itu sudah yang paling tertinggi. Ya, itu. Jadi beberapa sifat-sifat ini proses tathhir itu adalah menjelaskan tentang tadi sifat-sifat buruk tadi, kibir, ria, dan Sayyid Hawa mengatakan begini dalam antum muqaddimah tazkiyatun nafas itu, antum bilang ketika dakwah ini sudah semakin meluas, kata beliau, saya merasakan bahwa tazkiyatun nafas ini justru lebih amat penting karena dunia sudah terbuka, posisi-posisi tertentu sudah dimiliki, sudah betul, semua saya detailkan lah sampai di situ. Maka proses tazkiyatun nafas itu penting sekali di sini, penting sekali. Soalnya kalau seng, dia bisa kotong ini bisa berbahaya. Jadi Sayyid Hawa menjelaskan betapa pentingnya tazkiyatun nafas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada sifat yang lain, misalnya lagi sifat hasad, dengki. Itu sifat-sifat yang proses pertama, proses pembersihan itu mesti dikasih keluar semua. Itu mesti dikasih keluar. Nanti ketika sifat-sifat ini hasad dan seterusnya semua sudah dikasih keluar, baru kemudian nanti di proses yang kedua adalah mengisinya dengan makam-makam yang indah. Misalnya makam pertama adalah misalnya tentang syukur, tentang sabar, tentang istiqomah, tentang tawakal. Itu diisi di bagian kedua tadi. Diisi di bagian kedua tadi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali bilang ada banyak anugerah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, tapi Allah cuma satu saja anugerah yang Allah bilang kalau kamu dapat akang mesti perbanyak, yaitu syukur. Ya Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kamu bersyukur, beta kasih tambah. Dan Allah jelaskan yang orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiy syakur. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Kembali lagi dengan ketemu pun saudara-saudara di Gaza itu, rasa-rasanya ketemu tuh orang paling kaya hari ini. Ya kalau mau lihat ya dari secara lahiriah. Padahal saudara-saudara kita di Gaza itu orang yang paling kaya hatinya. Bisa-bisanya ketong lihat video ada seorang lelaki yang dia pun rumah ambruk semuanya habis. Dong kasih lihat foto dia pun anak, dia pun istri, seluruh anak semua syahid, istri syahid. Antum berdiri di atas antum pun rumah, tiba-tiba ada orang datang dengan ini kan, dengan video di kamera, tanya Ammi, shnu ahbarak, Ammi bagaimana kabar? Tanya Ammi bagaimana kabar? Dia jawab, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Dia bilang, hadza min nasibna, rumah hancur, semua anak-anak syahid, istri syahidah. Ini sudah kotong pun bagian yang kotong dapatkan. Sangat ada lain yang kotong mau bicara kecuali Alhamdulillah. Beta kira itu, wah itu dahsyat sekali, kayaknya kotong dapat begitu dari mana ya? Ya, yang tadi beta baru bilang ya, mahasiswa mungkin nih makan pagi ya nasi kuning terdapat pagi-pagi saya kotong kadang-kadang semua ngarutu pagi saya dapat nasi kuning, saya dapat makan kue babengka ya, kotong mengarutu luar biasa. Nah itu makam asyukur, makam sabar pun demikian.
Jadi kalau Imam Abdul Qudama ketika beliau jelaskan tentang sifat-sifat yang musim itu, antua sandingkan antara sifat sabar dan syukur itu berbarengan. As-sabru wa syukur. Setiap ada sabar itu pasti ada kesyukuran, setiap syukur itu pasti ada sabar. Sampai ada dua orang yang ketemu, lah dong andai-andai. Dia tanya kata, menurut Ose, kalau Ose dapat nikmat, itu bagaimana Ose pun sikap? Si A bilang, beta kalau dapat nikmat, beta bersyukur. Kalau beta sedang dapat nikmat, beta bersabar. Lalu si A tanya kepada si B, kalau Ose bagaimana? Kata dia, beta kalau dapat nikmat, beta berbagi. Ya. Tapi kalau beta sedang dapat nikmat, beta bersyukur. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah proses tazkiyahnya luar biasa. Ini dua hal ini bagus, dua-dua semua bagus. Tapi yang kedua tuh dia lebih bagaimana begitu? Ada manis-manisnya. Jadi satu bilang kalau beta dapat nikmat beta bersyukur, kalau sing dapat beta bersabar. Yang satu jalan seng. Beta kalau dapat nikmat, beta berbagi. Tapi kalau beta sedang dapat nikmat, beta bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena pertanggungjawaban terhadap nikmat itu menjadi sedikit. Ingat Rasulullah SAW pernah berdoa dan Rasulullah bilang orang miskin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Maka Rasulullah pun doa yang saya yakin Bapak Ibu tidak akan berani untuk berdoa itu, bahkan mengaminkan itu, dan beta juga sembarani baca doakan. Doanya gimana? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan kemiskinan. Amin. Wa amitni miskinan. Matikan saya dalam keadaan miskin. Amin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan nanti kalau mau hisab saya, hisablah bersama orang-orang yang miskin. Betul-betul mau miskin. Itu Rasulullah pun doa. Tapi kalau Umar pun doa berbeda. Umar berdoa, ya Allah kasih saya rezeki yang tidak membuat saya terlunta-luntah, dan juga rezeki yang tidak membuat saya menjadi orang yang terlena. Coba lihat, ini semakin cerdas seseorang dia pun doa juga berbeda-beda. Jadi Umar bilang, ya Allah kasih beta rezeki itu yang bikin beta terlunta-luntah. Artinya ya kira cukuplah. Tapi kalau beta dapat juga, dia bikin beta terlena. Jadi rezeki itu cukup. Ya, sahabat yang pun rezeki terlalu banyak itu kan nikmat, terlalu rezeki harta paling banyak ini kan nih Abdurrahman bin Auf, itu terlalu banyak. Ya, akan pun bunyi itu triliunan. Jadi yang kayak begini, Bapak Ibu dirahmati Allah, makam-makam kayak begini nih tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sabar, bersyukur, dan seterusnya itu mesti ada. Kemudian nanti yang terakhir, barulah kemudian bagian terakhir, yaitu disebutkan oleh Sayyid Hawa adalah at-takhalluq bi akhlaqillah. Saking orang itu sudah mengisi dirinya dengan akhlak yang baik tadi, syukur, tawakal, sabar, dan seterusnya, dia naik ke tingkat berikutnya, yaitu dia berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi Sayyid Hawa bilang, ketong berakhlak dengan asma dan sifatnya, beberapa asma dan sifatnya Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semisal ketong berakhlak dengan
sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bagi seorang dai yang dia berakhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia setiap kali lihat orang itu bawaannya itu adalah cinta, sayang dengan orang itu. Kalau orang itu belum ada di kebaikan, dia akan berusaha untuk membawa orang ini dari dia pun situasi yang jauh dari Allah itu sampai dekat dengan Allah. Sayyid Hawa bicara tentang soal ini, antum bilang di antara bukti bahwa dia cinta kepada orang itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dia tidak butuh materi dari orang yang diajarkan itu. Dan antum dan antuna semua mesti tahu bahwa orang-orang itu tidak lain adalah pembina dan pembimbing antum antuna. Semenjak antum dan antuna mulai dibina sampai detik ini, beberapa tahun yang sudah pernah ketong semua lalui, tidak ada sedikit pun pembimbing dan pembina kita meminta uang sedikit pun yang ada. Nah itu at-takhalluq bi akhlaqillah, salah satu contoh berakhlak dengan Allah dia adalah ada orang yang mau care dengan ketong, padahal ketong itu yang ada hubungan keluarga. Dia masih mengingatkan ketong tentang ketong pung solat, tentang ketong pung Al-Quran, tentang ketong pung zikir, tentang ketong pung akhlak yang baik, dan dia care. Itu disebut dengan orang-orang yang telah berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Lalu Sayyid Hawa jelaskan misalnya sifat dan asma Allah yang lain, misalnya Al-Malik, yang memiliki kerajaan. Bagi seorang yang berakhlak dengan hal itu adalah ketika dia memiliki sebuah jabatan, dia tahu ini jabatan ini tidak boleh dipegang, tidak boleh diinikan sembarangan, kecuali mesti disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat jabatan ini, di bawah dia ada orang-orang tertentu, dia berusaha jabatan itu berefek pada kedekatan orang-orang di bawah dia dengan Allah. Begitu dengan sifat-sifat lainnya. Sifat Al-Latif Allah yang maha lembut. Bagi seorang dai yang sampai ke tingkat tadi, dia sudah berakhlak dengan akhlak Allah, dia berlemah lembut dengan sesama mukmin. Yang Al-Quran bilang apa? Adillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin. Dia berlemah lembut kepada orang-orang mukmin dan berlaku keras terhadap orang-orang yang kafir yang ini memerangi mereka. Demikian terhadap orang mukmin dia berlemah lembut. Jangan sampai ketemu sifat kasar kemudian orang-orang mukmin itu jadi lari. Allah bilang dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat Allah engkau berlemah lembut ya orang-orang dekat dengan engkau. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau ketong ini kasar, keras, orang semua lari dari ketong. Termasuk diantaranya juga ini sering diingatkan oleh para asatidz, bahkan dalam perkumpulan sekalipun perkumpulan pengajian di pengajian pekanan dan seterusnya, diingatkan adalah dengan saudara-saudara, dengan teman-teman itu mesti berlemah lembut. Kalau ada sesuatu, entah itu dalam upah dan seterusnya, hal modal yang mesti ada pada setiap potong itu adalah sabar. Rasulullah SAW, jangankan ketong, Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dengan para sahabat. Jadi karena jangankan perkumpulan yang terjelas, perkumpulan kebaikan-kebaikan pun ada ketemu teman-teman yang
ya kadang-kadang dompung kata-kata tertentu ya akan menyakitkan. Maka yang diminta di situ adalah berlemah lembut dan bersabar. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah, buat dirimu bersabar wahai Muhammad dengan orang-orang yang terus menghamba kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka lakukan tidak lain kecuali karena Allah. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, di pengajian mungkin ada satu dua yang pun kata-kata kurang bagus, atau jangan sampai itu menjadi alasan supaya jauh dari upah. Sabar, karena jangankan ketok, Rasulullah juga dapat sahabat-sahabat kadang-kadang kata-kata itu menyakitkan, tapi Allah bilang sama Rasulullah sabar. Ya. Demikian beberapa akhlak yang nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan. Hakikat dari tazkiyatun nafas yaitu at-tatahhur, penyucian hati, kemudian at-tahaqquk, berusaha untuk mendapatkan makam-makam yang baik, sabar, syukur dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sedikit lagi sudah mau buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.